Shalom semuanya, Bapak Ibu semuanya, juga yang ada yang mengikuti YouTube Live, Shalom. Shalom untuk yang masih baru join, salam kenal. Saudara bisa, kalau ingin join di grup kita, saudara bisa hubungi WhatsApp, menghubungi Instagram saya untuk bisa kita masukkan ke WA grup. Hari ini, karena kemarin itu minggu yang lalu kita membahas sedikit tentang Eden, jadi saya pikir supaya nggak lompat-lompat, saya lebih suka itu berurutan. Jadi sekarang kita perjelas tentang Eden, ya, tentang Eden supaya jelas, nggak cuma ngomong, oh tempatnya di sini dan sebagainya, tetapi harus ada ayat-ayat firman yang mendukung. Karena Tuhan itu kalau berbicara, itu selalu Tuhan akan menyatakan firman-Nya yang mendukung apa yang Tuhan nyatakan. Nah, sekarang kita buka dulu ayat firman Tuhan, Eden ya. Hari ini melanjutkan minggu yang lalu. Minggu lalu kita bicara tentang otoritas dan kerajaan Allah. Kita membahas sedikit, nyuplik sedikit tentang Eden. Jadi kita sekarang perjelas. Di dalam Kejadian 2 ayat 1-7 berkata begini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi hidup. Kita semuanya sudah tahu firman Tuhan ini, tapi tetap kita baca karena ada banyak juga yang ikut Zoom kita, yang nonton di YouTube Live adalah orang-orang yang baru terima Yesus. Sehingga kita buka ayat itu supaya semuanya tahu bahwa ayat firman Tuhan itu lengkap, semuanya ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan di dalam Kejadian 2 ayat 8-9. Dikatakan begini, selanjutnya setelah penciptaan semuanya selesai ya, manusia sudah diciptakan, tadi dikatakan kan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi hidup. Ya, sudah diciptakan manusia. Lalu dikatakan begini, judulnya Tuhan mengambil manusia untuk dibawa ke Taman Eden. Dikatakan begini, dalam Kejadian 2 ayat 8-9 dan 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Nah, tadi kita sudah baca ya pelan-pelan ya bahwa sebelumnya sudah Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan langit dan bumi, ya toh. Tuhan sudah memberkati dan sebagainya, baru kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai bertumbuh semuanya, dan Tuhan itu menciptakan manusia. Betul ya tadi ya. Setelah Tuhan menciptakan manusia, semuanya sudah jadi, baru Tuhan itu membuat Taman Eden. Tuhan itu membuat Taman Eden di bumi itu ya, bukan menciptakan ya, tapi membuat Taman Eden. Bentar ya. Kalau menciptakan kan membuat sesuatu yang baru. Tapi ini membuat yang sudah ada ya. Sebentar ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Kalau sebelumnya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Jadi semuanya sudah jadi. Baru kemudian dikatakan Tuhan membuat taman.
membuat taman di tempat yang sudah dia ciptakan. Makanya tidak dikatakan menciptakan, tetapi membuat Taman Eden di sebelah timur. Nah, baru kemudian Adam itu diambil, ditaruh di situ. Makanya dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sekali lagi, tadinya itu Adam itu tidak di Taman Eden, tapi Tuhan membuat Taman Eden, baru dia menempatkan Adam di situ. Setelah itu, setelah Tuhan menaruh Adam di situ, dia itu untuk mengusahakan, untuk merawat, dan kita tahu dari pengajaran minggu yang lalu, bahwa manusia itu diberikan otoritas untuk menguasai, untuk memerintah. Saudara, kalau namanya kerajaan, Allah kita itu kan dikatakan raja. Makanya punya bala tentara. Raja nggak punya bala tentara, itu namanya bukan raja. Tapi raja itu pula punya banyak tentara, punya pasukan, punya orang-orang yang melayani, yaitu di situ ada kerubim, ada serafim, ya kan? Itu melayani Allah. Kemudian Tuhan itu punya pusat pemerintahan. Dia juga punya apa namanya? Kursinya raja apa namanya? Punya tulis. Saya kadang-kadang lupa lepas ngomong gini. Dia punya tahta, kursi, tahta. Dia duduk di atas tahta. Kan Firman bilang begitu. Kursi, kalau sudah duduk di kursi kerajaan, kemudian bawa tongkat pemerintahan, nah di situ dia akan memutuskan sesuatu. Nah, makanya Tuhan kita disebut juga hakim. Zaman dulu tuh raja-raja itu juga adalah hakim. Dia bisa memutuskan sesuatu. Seperti Raja Salomo. Raja. Karena Adam itu adalah anak Allah, maka dia itu juga anak raja kan, pangeran. Makanya dia itu punya otoritas atas bumi untuk memerintah. Bumi itu kan seperti cabang pemerintahannya kerajaan. Dia ini kalau kemarin itu siapa ya, waktu Ratu Elizabeth meninggal, kemudian Charles menjadi raja. Lalu Pangeran William dan Kate istrinya menjadi Duke and Duchess of Cornwall. Jadi mereka punya otoritas dan kuasa atas Skotlandia. Adam, supaya ngerti ya, Adam itu menguasai bumi karena dia dikasih otoritas. Dan sebenarnya ada pusat pemerintahannya itu pasti. Pusat pemerintahannya itu ya di Eden. Tuhan tuh mau dia merawat dan membuat menjadi lebih bagus karena Eden ini, Taman Eden itu dibuat Tuhan itu tersendiri, spesial. Dikatakan di sebelah timur. Kemudian Adam itu ditempatkan di situ. Karena Tuhan itu punya rancangan Tuhan atau maksud Tuhan. Adam ini merawat taman itu, kemudian memperluas sampai ke seluruh bumi. Jadi kerajaan atau pusat pemerintahan yang Tuhan kasih di Eden, di situ kan ada tamannya bagus, indah, ada damai sejahtera, ada Allah di situ. Nanti kita jelasin. Jadi ini bukan sekedar taman, saudara. Sehingga nanti Adam itu harus membawa suasana dari Eden, dari Taman Eden. Itu keindahannya, semuanya dia harus perluas sampai ke ujung bumi. Kalau semuanya sudah sempurna, sudah bagus semua, ya Adam kalau disebut dia adalah anak Allah, sehingga dia memegang kekuasaan, ya nggak ngapa-ngapain. Mau ngapain lagi? Tapi justru Tuhan itu baik. Kamu itu seperti aku. Makanya kemarin kan saya kemarin bukan khotbah di sini ya, yang tentang Tuhan itu menciptakan kita itu dengan kemampuan daya cipta. Kalau manusia itu nggak ada yang batasi, itu bisa menciptakan apa saja yang aneh-aneh dan bisa terjadi. Bapak Ibu dengerin khotbah saya yang terbaru, yang judulnya, apa kemarin judulnya ya? Saya lupa judulnya khotbah saya kemarin yang di YouTube. Tolong ya yang tahu video saya, tolong dikasih linknya di sini. Saya lupa judulnya. Khotbah sendiri, lupa sendiri judulnya. Yang terbaru. Kalau nggak salah, Unstoppable Mind. Itu judulnya, saudara harus dengerin. Ada kekuatan, padahal kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kekuatan untuk menciptakan sesuatu, imajinasinya itu bisa diwujudkan. Karena memang Tuhan kasih daya cipta, sebuah kuasa.
Karena Tuhan itu ingin mengatakan seperti ayahnya, seperti itu juga anaknya. Like father, like son. Kalau bapaknya itu penuh dengan kuasa, dia raja, kamu juga. Makanya dikasih kuasa pemerintahan. Di Eden itu Adam dikasih otoritas. Makanya kasih nama wis binatang-binatang ini. Terserah kamu. Kalau nggak ngerti ya dia minta pewahyuan pimpinan Roh Kudus. Tetapi Tuhan tuh menyerahkan semua kepada dia. Nah itu supaya diperluas. Jadi pusat pemerintahan. Itu pusat pemerintahan yang itu connect dengan surga. Nanti saya akan jelasin ya, connect dengan surga. Itu kayak gini. Nanti aja deh. Nah, kemudian sebelum menjelaskan ke lain-lainnya, Eden itu artinya juga adalah taman Tuhan. Eden itu artinya adalah taman Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan telah membuat di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia, di bentuknya itu. Oke, bukan ini ya, di Yehezkiel 31 ayat 8-9. Dikatakan, pohon-pohon aras di dalam taman Allah, ini taman Allah, tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah, tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabang yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah, segala pohon cemburu kepadanya. Ya, ini dikatakan di taman Eden atau di taman Allah. Jadi Eden itu juga disebut sebagai taman Allah, disebut juga taman Tuhan. Kita baca lagi ya. Ini sudah ya tadi ya. Seperjelas ya, untuk memperjelas. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi sekali lagi, manusia itu Adam itu tidak diciptakan di Eden, tapi di luar Eden, lalu diambil. Nah, kemudian kita kemarin membahas ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ terbagi menjadi 4 cabang. Di Eden itu ada sungai mengalir, itu cuma 1 cabang. Lalu terpecah menjadi 4 cabang. Nah, kita nggak akan membahas tentang ini. Jadi 4 cabang untuk membasahi, untuk membuat subur taman itu. Tetapi namanya cabang sungai ya akan mengalir keluar dari Taman Eden juga. Kenapa? Karena semua yang baik itu harus dibawa keluar. Makanya di dalam hidup kita kan juga begitu. Kapan hari saya menjelaskan, saudara lihat video saya tentang kudus. Bagaimana kita hidup kudus itu caranya gimana? Pada waktu kita dibasuh oleh darah Yesus, kekudusan itu otomatis ada. Dan Tuhan maunya apa yang di dalam diri kita, aliran-aliran kehidupan dan kekudusan mengalir keluar. Sama dengan di Eden. Karena Tuhan mau Adam itu yang ada di Taman Eden, dia di situ bertemu dengan Allah, dia dikasih otoritas, dia melihat Allah, dia dikasih segala sesuatu untuk dia rawat dan dia punya kuasa. Dia harus membawa apa yang dari Eden, suasana damai sejahtera sukacita di Eden itu keluar. Dan kita tahu di situ ada ular. Adam punya otoritas atas dunia ini. Namanya dia adalah raja kecil, ya kan, raja. Dia gak akan jadi raja karena Tuhan kita itu raja. Raja itu tidak akan bisa diganti sebelum raja itu mati. Makanya kemarin Charles itu tidak akan pernah jadi raja. Kalau Ratu Elizabeth gak mati-mati sampai Charles mati, ya dia gak akan pernah jadi raja. Tapi Tuhan itu kasih Adam pemerintahan. Dia sudah punya otoritas kayak raja di bumi. Bukan jadi raja atas seluruh. Bukan berarti Adam menjadi raja atas langit dan bumi. Enggak, raja di atas segala raja tetap Allah kita. Tetapi Adam itu diberikan otoritas atas dunia ini. Dia menjadi rajanya sebelum dia jatuh di dalam dosa. Nah, dia itu raja. Seharusnya dia punya kuasa ngusir setan, ngusir ular. Karena otoritas ada di tangannya. Tapi dia malah nggak ngusir ularnya. Diajak ngobrol istrinya. Nah itu nanti ya.
pelan-pelan. Jadi sebelum ke sana, Eden itu adalah sebuah daerah yang luas. Eden, bumi, kemudian ada Eden. Kemudian di dalam Eden ada taman yang disebut Taman Eden. Maka Alkitab berkata begini. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 berkata begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi Tuhan itu membuat taman di Eden. Artinya Eden itu besar dan di dalam Eden itu Tuhan membuat taman yang disebut Taman Eden. Nah ini ya diperjelas ya. Eden itu di mana? Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ini menunjukkan Eden itu benar-benar ada. Eden itu bukan kiasan. Benar-benar ada. Makanya Tuhan itu nyatakan dengan jelas. Tuhan membuat Taman Eden itu di sebelah timur. Lalu waktu Lot meninggalkan Tuhan, ia menetap di tanah Nod di sebelah timurnya Eden. Nah kan, jadi untuk jelas memang Eden itu ada. Taman Eden itu ada. Lalu engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, di Yeskiel 28 ayat 13, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis, merah, krisolpis, dan sebagai tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Bisa dibayangkan, Taman Eden itu bagus sekali. Karena Taman Eden itu adalah tamannya Allah, taman Tuhan. Nah, sekarang kita mulai belajar. Di Kejadian 3 ayat 1-3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya. Nah, sebelum kita bicara Eden, ini dulu. Ular itu selalu cirinya, dia itu bertanya bukan untuk menerima jawaban yang benar, karena dia tahu yang benar itu dia sudah tahu. Firman itu dia tahu, tapi dia sering bertanya untuk memancing saudara untuk mendengar. Sama dengan saudara sepupu kita, suka memancing orang, hanya supaya saudara sibuk menjelaskan, padahal mereka tidak butuh penjelasan, nggak mau dan tidak mau mendengar penjelasan. Mereka hanya memancing saudara untuk mulai dengerin dia. Saudara pun meresponi, maka dia akan ngomong ajaran-ajaran sesatnya, makanya mereka suka mengajak berdebat. Makanya kalau mereka debat dengan Christian Prince, itu bagus. Selalu dia ngomong, tunggu. Wait. Biarkan aku bicara dulu. Kalau kamu nggak mendengarkan, saya matikan. Kenapa? Karena iblis itu memang caranya gitu. Selalu ngajak debat. Maunya bertanya terus. Tetapi dia sendiri ditanya nggak mau. Dia maunya mendebat terus. Ngomong terus. Tapi nggak mau mendengarkan. Dia tidak mau memberi kesempatan lawan untuk berbicara. Kemudian dia akan bertanya terus. Giliran ditanya dia tidak mau. Lihat aja saudara kita sebelah itu. Kan begitu. Tapi Christian Prince itu luar biasa bagus. Sudah tahu cara mereka. Makanya Christian Prince akan memaksa mereka untuk mendengarkan dia bicara. Dan Christian Prince tidak akan memakai kitab dia. Tetapi memakai kitab orang-orang yang mendebatnya. Supaya apple to apple. Kadang-kadang saja dia kemudian memakai Alkitab untuk memberikan jawaban, tetapi selebihnya Christian Prince menjawab mereka sesuai dengan kepercayaan mereka dan sesuai dengan kitab mereka. Makanya debat itu tidak penting, tidak perlu. Kalau debatnya apple to apple enggak apa-apa, tapi kalau debatnya bukan apple to apple, pekerjaan saudara sia-sia. Kecuali kayak Christian Prince, dia menguasai kitab orang-orang yang menyerang dia. Dia langsung serang orang-orang itu menjawab dengan kitab dia. Karena kalau pakai kitab kita percuma, mereka nggak nyambung, bukan apple to apple. Nah, cara iblis itu begitu. Nah, Adam kan punya otoritas atas dunia ini, termasuk di dalamnya adalah Eden. Harusnya waktu seperti ini, Adam itu ada di situ, di dekat istrinya. Harusnya sudah tahu, ini sudah ngomong dusta, harusnya diusir. Dia biarin perempuannya mendengarkan, malah jawab. Enggak tuh, dikatakan bahwa lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya atau raba. Nah, dia terpancing untuk jawab, meluruskan, percuma. Kayak mereka, Yesus kok punya anak?
Tuhan kok diperanakan. Saudara jawab sampai elek. Percuma mereka nggak kepingin tahu kok. Mereka cuma mancing supaya saudara mulai terpancing untuk diajak berdebat. Akhirnya mereka akan ngomong, itu lo gini, itu lo gini, itu. Karena tujuan mereka cuma mengacaukan pikiran, bukan ingin mendapat jawaban. Iblis ini sudah tahu kebenaran. Dia cuma mancing supaya si Hawa mulai noleh ke ular, dan ular mulai nyekokin dia. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kalau tadi tidak dengerin kan nggak bisa ngomong. Dipancing dulu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya, sudah mulai terpengaruh dengan omongannya setan. Makanya kalau ada orang-orang yang mulai mengajak debat tentang agama saudara, jangan merasa saya akan jawab supaya mereka bertobat. Belum tentu. Saudara hanya akan emosi. Kecuali Tuhan itu menggerakkan saudara untuk memberikan jawaban. Tetapi cuma berdebat tidak akan menjawab apa-apa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Dan bersama-sama dengan dia. Loh, berarti suaminya di situ kan? Tapi kenapa Adam mau makan? Karena dia lihat istrinya makan nggak apa-apa tuh, nggak mati. Berarti yang diomongkan ular betul dong. Nah ini, mulai meragukan Tuhan. Lalu dia makan. Waktu Adam yang makan, maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Waktu Adam yang makan, karena dia leader, dia pemimpin. Selain itu dia yang menerima otoritas. Langsung kemuliaan itu hilang. Nah, kemudian kita mulai melihat ya, di Eden ini ya, sebelum kita bicara tentang dia diusir. Kita lihat di Eden itu apa? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, di Eden itu dikatakan mereka mendengar suara langkah Tuhan. Tuhan itu tidak jauh di atas langit sana. Karena Eden itu connect dengan kerajaan Allah. Dan Allah itu ada di Eden. Dia jalan-jalan. Sampai mereka itu hafal suara langkah kaki Tuhan. Berarti mereka itu sering dengar Tuhan. Itu sudah hafal cara jalannya Tuhan. Saya dulu, langkah ayah saya, langkah adik saya semuanya hafal. Oh ini ayah lagi datang. Oh ini si adik saya nomor 2. Oh ini adik saya yang terakhir. Hafal. Nggak usah suara aja deh. Suara langkah kakinya aja kita sudah hafal. Ini si Monik, oh ini si ayah saya, oh ini si adik saya, gitu, si Orniel dan sebagainya. Tahu, Allah itu ada di situ, ada di Taman Eden. Jadi saudara bisa bayangin, Taman Eden ini berbeda. Kalau saudara sekarang ini adalah orang Amerika misalnya, Amerika punya kedutaan di Indonesia, maka itu pusat pemerintahannya. Kedutaan ini sama dengan kerajaan Allah. Kamu orang Indonesia itu bakar kedutaan itu sama dengan ngajak perang Amerika. Karena itu perwakilan kerajaan Allah. Itu kayak kedutaannya Allah itu di situ. Dan dutanya itu adalah Adam. Kemarin kan kita belajar tentang kedutaan. Kita adalah duta Allah kan. Saya bayangin. Di Adam itu ada di sana. Untuk mulai membuat semua yang ada di Eden diperluas. Semuanya seteratur yang ada di Eden. Bukan berarti yang di dunia itu kacau. Sudah habis diciptakan Tuhan, ya nggak kacau. Belum ada dosa. Tapi semua harus seteratur itu. Hadiratnya itu harus dibawa ke seluruh bumi. Tapi selain itu, ada ular. Ya memang Tuhan izinkan. Harus, karena ular itu, iblis itu pasti menuntut. Menuntutnya gini loh. Loh aku aja salah langsung dibuang. Lah ini manusia ini. Gimana kamu bisa tahu manusia ini setia? Kamu aja ngomongnya saya nggak setia. Tapi manusia karena nggak pernah dicobai, makanya kamu dia akan pernah tahu manusia ini setia apa enggak. Makanya karena keadilan Tuhan, Tuhan kasih pilihan di situ. Ada buah pengetahuan dan ada buah kehidupan. Buah kehidupan dan pohon pengetahuan. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Karena Tuhan itu harus menunjukkan begitu manusia memilih buah kehidupan kekal. Maka memang nggak ditulis di Alkitab, tapi waktu itu Tuhan jelasin sama saya ya. Maka pohon pengetahuan itu mati, karena itu kan hanya untuk menguji mana yang manusia pilih. Maka begitu memilih pohon pengetahuan,
maka pohon namanya kehidupan. Kehidupan nggak bisa mati. Ini namanya kehidupan. Ini hidup terus. Caranya salah satunya, ini kan nggak bisa mati pohon kehidupan. Manusia sudah milih pengetahuan. Maka pohon kehidupan itu harus disingkirkan dengan cara apa? Manusia yang harus diusir dari Eden. Karena Eden itu pusat pemerintahan Allah di situ. Ada kekudusan, ada kesucian di situ. Mungkin saudara gini, kalau suci kenapa ada ular? Ular hanya ditugaskan mencobai. Dia mungkin nggak ditugasin ya, tapi dia yang menuntut. Kayak yang terjadi pada Ayub. Iblis menuntut kepada Tuhan untuk diizinkan mencobai Ayub. akhirnya manusia diusir dan dikembalikan ke tempat di mana dia diambil. Tadi kan manusia diciptakan, lalu Tuhan itu membuat Taman Eden, lalu manusia diambil, lalu ditaruh di Taman Eden, betul? Untuk memerintah. Lalu dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia setelah dia makan pohon pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kamu mengusahakan tanah yang di luar, bukan lagi di Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dikatakan dia diusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari tempat di mana tadi dia diambil. Jadi dikembalikan keluar lagi. Tadi dia kan di luar Eden. Nah, keluar. Iblis juga seperti itu. Karena iblis kan cuma untuk mencobai manusia. Ya toh, ya sudah manusia diusir, ya dia diusir. Kenapa? Karena di Taman Eden itu ada Allah di situ. Taman Eden itu suci. Itu kudus. Begitu manusia berdosa, karena manusia yang menguasai bumi kan. Kalau setan itu kan, dia sudah memberontak, tapi kan dia tidak punya kuasa di bumi. Tapi karena manusia yang berdosa, Alkitab berkata, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Dia terusir. Kenapa? Karena dia tidak bisa tinggal di Eden. Eden itu makanya dijaga oleh para kerubim. Makanya ada berkata, oh Eden itu hancur pada waktu masa air bah. Lah kalau cuma hancur dalam masa air bah, ngapain nunggu air bah? Ngapain sampai ditungguin sama si siapa? Malaikat. Kok malaikatnya itu kok Allah kayak gak berkuasa gitu dijagai malaikat? Kena bah, malaikatnya juga tergusur. Itu bukan cara kerja Tuhan banget. Makanya karena ini kudus, manusia sudah jatuh. Manusia harus keluar dari sini. Makanya Eden itu diangkat. Nah, kemarin ada yang tanya, lalu kok masih ada sungainya? Ya itu masih perkiraan ya, karena masih ditemukan cuma 2 sungainya, padahal sungainya 4 kan. Karena kan dari Eden 1 cabang, kemudian pecah untuk mengalir semua. Ya ini diangkat, ya tinggal cabangnya aja. Tapi itu kan semua juga masih dicari. Bener nggak di situ? Ada kan harusnya 4, tapi sih ditemukan 2 sungai. Itu pelajaran yang lain lah, kita nggak bahas ke situ. Nanti bercabang-cabang. Jadi kita bisa bayangin. Karena Allah itu menginjakkan kakinya di situ. Coba saudara lihat, ingat kan pelajaran saya tentang kudus itu bagaimana? Itu pada waktu Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa, ada belukar, ada semak yang terbakar, menyala, tapi enggak hangus terbakar. Musa mau maju, langsung Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus. Dan itu sekarang kenapa enggak ditemukan? Enggak bisa. Tuhan itu menyelamatkan bagian dari bumi. Itu ya makanya dari bumi itulah, nanti kita akan baca, dari bumi itu diselamatkan. Karena nanti dia akan menjadi bumi baru dan langit baru. Makanya orang nggak bisa temuin. Mau kayak apa tidak akan menemukan. Kalau dikatakan kena air bah, itu tidak mungkin. Kenapa kok nggak kena air bah? Loh ada pohon kehidupan di situ. Yang Tuhan itu mau selamatkan. Yang namanya itu kehidupan itu itu pakai kata zoe. Ada sebuah kehidupan Allah itu di situ. Makanya kalau kamu makan itu, yang ilahi masuk dalam dirimu. Loh di situ ada yang ilahi, ada Taman Eden kok kena air bah. Lah terus pohon kehidupannya kemana? Hancur. Lah berarti kalau kemarin ada makan buah kehidupan itu, gak ngefek. Lawang itu aja kena air bah aja mati, hancur tamannya. Masuk akal nggak? Enggak. Makanya air Eden itu tetap ada. Nggak kena air nggak hancur. Lambangnya ada pohon kehidupan di situ. Itu diangkat.
Nah, kemudian kita sudah tahu ya, di Taman Eden ada binatang-binatang, ya kan? Karena itu taman kesukaan. Ini ya, mendengar suara langkah Allah itu, ini dahsyat saudara. Jadi Adam dan Hawa itu nggak terus lihat, waktu Tuhan itu di atas awan, di atas langit, nggak pernah lihat. Nggak saudara. Kalau kita sekarang manusia berdosa, nggak lihat. Tapi Adam waktu itu ketemu. Nah ini kalau di Ayub ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantaranya datang pula iblis. Loh, ada bisa kan? Iblis bisa menghadap Allah nggak? Bisa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantaranya mereka datang juga si iblis untuk menghadap Tuhan di Ayub 1 ayat 6 dan di Ayub 2 ayat 1. Kok Eden itu kalau kudus kenapa ada setan? Loh, bisa. Setan itu hanya untuk, kan dia pendakwa. Dia menuntut. Dia punya hak. Tapi karena untuk menuntut manusia ini bisa kamu, mereka layak nggak untuk disayang sama Tuhan, itu layak nggak? Apa bedanya dia dengan saya? Tuhan menciptakan malaikat, manusia juga ciptaan kok. Kok pilih kasih Tuhan? Makanya diizinkan. Bentuk iblis menguji, mencobai dia. Kalau waktu itu dia nggak nurut, langsung menengking iblis. Iblis kalau keluar, saya percaya pohon pengetahuan juga keluar. Karena pohon pengetahuan ini adalah tuntutan iblis. Untuk, bener nggak? Dia dikasih pilihan. Mana yang dia pilih? Itu seperti iblis itu ngasih pencobaan. Mana yang kamu pilih? Kalau iblis diusir, buah pengetahuan nggak mungkin ada di situ. Buah pengetahuan itu pasti juga pergi, nyingkir. Nah, kemudian Alkitab kata, jadi tadi ya, harusnya Adam itu menjaga atmosfer yang ada di Taman Eden. Ini cuma menunjukkan ini ya, Eden sekali lagi artinya juga disebut juga Taman Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar. Eden itu mengacu ke arah arti dasar yang sama bunyinya dengan kesenangan hati atau menyenangkan hati. Jadi Eden itu mengacu ke arah arti dasar yang sama bunyinya dengan kesenangan hati atau menyenangkan hati. Jadi Eden itu tempat yang menyenangkan. Dan dalam terjemahan Septuaginta berbahasa Yunani, Eden ini diterjemahkan dengan paradeisos. Yang kita kenal di dalam kata bahasa Inggrisnya adalah paradise, atau di dalam bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab yaitu firdaus. Nah, setelah manusia tadi ya jatuh di dalam dosa tadi ya kan dijaga sama kerub dan sebagainya, ada pohon kehidupan. Jadi kalau ada yang mengajarkan, saudara saya kalau nggak dapatkan rema dari Tuhan sendiri, ini khotbah-khotbah yang sulit. Saya tidak akan berani mengkhotbahkan. Kalau saya cuma ajarkan dari yang orang lain ajarkan, saya nggak berani. Kalau itu saya nggak dapat rema sendiri. Itu sampai saya tuh Tuhan kasih ya. Itu waktu Adam itu di Eden. Itu dia bisa melihat tahta Tuhan. Tuhan duduk di tahtanya. Karena terang Allah itu connect. Jadi kayak di sini surga ya, ada tahta Allah itu connect. Dan kalau Adam itu keluar dari Eden membawa hadirat Allah, terang itu terus dibawa sampai ke seluruh bumi. Makanya saya berani ajarkan bahwa Eden itu nggak hancur. Kalau Eden itu hancur, kok gak ada wibawa sama sekali. Karena pohon pengetahuan itu adalah Zoe, ada kehidupan Allah. Kalau kehidupan Allah mati karena air bah. Percuma kalau misalnya nanti ada misalnya milih itu. Kalau ada milih untuk makan buah kehidupan, percuma bisa mati juga. Kena air bah mati. Karena pohon kehidupannya aja katanya bisa mati kena banjir. Lah kalau pohon kehidupannya aja bisa mati kena banjir, berarti kalau ada makan buah pengetahuan percuma dong. Tidak mendapatkan kehidupannya nggak kekal, tetap aja bisa mati. Makanya tidak mungkin kalau Taman Eden itu hanyut oleh karena air bah. Karena di situ ada pohon kehidupan dan Taman Eden itu dijaga oleh beberapa kerubim. Tidak mungkin rusak atau tenggelam pada masa air bah. Nah, kemudian paradise atau firdaus, ya kan? Itu dikatakan itu adalah artinya yang pertama itu tadi kalau Eden itu kan artinya taman Tuhan, artinya juga tempat kesenangan, menyenangkan. Di tulisan-tulisan Yunani itu dikatakan bahwa dia itu juga diartikan sebagai tempat tempat penantian orang-orang yang sudah meninggal. Loh berarti kan betul kan?
di Firdaus. Itu memang artinya begitu. Arti Eden atau paradise diartikan tadi sebagai taman Tuhan, ya kan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebut sebagai tempat sementara orang-orang yang sudah meninggal, juga bicara surga itu sendiri. Makanya Alkitab waktu itu Yesus berkata, pada orang yang disalibkan bersama Yesus dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang berkata begini loh, Tuhan itu kan kok langsung ke Firdaus gitu kan. Kalau saudara baca, Yesus mati duluan sebelum orang-orang yang disalibkan itu mati. Jadi waktu Yesus mati, Tuhan itu turun ke alam maut untuk menghancurkan, mengambil kunci alam maut, ya kan? Jadi ceritanya begitulah. Ceritanya itu nanti ada ceritanya lagi kalau supaya nggak panjang. Nah, kemudian dalam perjanjian baru, kalau Firdaus itu bicara langit yang ketiga. Makanya kalau orang-orang yang dibawa ke surga, dulu waktu saya kecil, saya itu begini, ini sungguhan. Saya itu kan pendiam, saudara. Pendiam, jadi saya itu suka mikir. Orangnya saya itu suka mikir. Terlalu banyak pertanyaan di pikiran saya. Tapi saya orangnya karena pendiam dan pemalu nggak berani tanya. Tapi saya suka mikir. Saya itu ngomong begini. Ini saya sempat mikir, tapi sempat tanya ke kakak saya. Waktu itu saya masih kecil. Saya ingat, saya tuh bilang begini. Gak enak lah di surga nanti. Saya nggak suka di surga. Saya bilang begitu. Terus, kenapa nggak enak? Kenapa kok nggak suka di surga? Kakak saya ingat. Waktu itu kakak, nggak tahu kakak saya masih ingat atau enggak. Saya waktu itu bilang gini. Nggak enak lah. Katanya di surga itu cuma nyanyi. Masa nyanyi? Dok, nggak asik lah. Lebih enak di dunia lah. Walaupun banyak tantangan. Tapi saya asik lah. Bisa ke pantai. Bisa ke sini, bisa lihat hiburan, masa di surga nyanyi tok. Nah di situ kemudian Tuhan itu tunjukin saya, di surga itu ada sungai, di surga itu ada semua dan indah. Yang nggak ada di bumi ada di sana, yang ada di bumi juga ada, bukan yang jelek-jelek ya, bukan yang dari dosa ya, bukan hasil dosa ya, kayak virus nggak ada saudara, tapi yang diciptakan Tuhan. Terus dari situ saya lihat, loh berarti menyenangkan. Kenapa? Karena Eden itu diambil dari bumi dan diperluas. Karena waktu itu saya bener-bener tuh setiap kali, saya selalu ngomong, dah enak lah di surga. Ya tetap lebih enak daripada ke neraka. Tapi di surga bayangan saya nggak asik. Mosok nyanyi toh. Nyanyi, terus bayangan saya penyembahan nyanyi pakai baju putih-putih gitu kan. Mek ngono-ngono tok hidupnya selama-lamanya lagi. Karena waktu itu saya nggak ngerti tentang merasakan hadirat Tuhan, belum. Cuma di sini banyak tanya. Nah dari situ saya mulai lihat, loh, makanya saya pernah dulu nulis. Saya itu nggak bisa renang, tapi di surga saya nanti bisa nyelam. Karena nggak butuh pernafasan. Bahkan ada pantai, ada main semuanya. Banyak orang-orang kan nggak asik surga itu. Enggak, saudara. Tata Allah berbeda. Makanya saya bilang surga itu ada tingkatannya. Ada tahta Allah Bapa. Makanya surga sekarang, Eden sekarang di mana? Di Firdaus. Makanya di Firdaus itu ada pohon kehidupan. Arti Firdaus dan Eden itu sama. Firdaus atau Eden itu adalah tempat raja-raja bersantai. Nah, kita baca dulu ya, supaya ngerti ya. Di dalam Nehemia 2 ayat 8, pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman Pardes ya. Raja, pengawas tamannya raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang akan kudiami, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Pengawas tamannya raja, itu Paradise atau Eden. Tempat kayak tadi kan di Taman Eden kan, Tuhan berjalan-jalan, turun dari tahtanya, jalan-jalan di situ untuk bermain-main dengan Adam dan Hawa. Saya bayangin ya, itu tamannya Tuhan. Makanya berbeda. Kemudian, pohon kehidupan sekarang ada di mana? Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari buah kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Karena Eden dan Paradise itu tamannya Tuhan. Halamannya Tuhan, tamannya Tuhan. Ada pohon kehidupan di situ. Karena Eden diangkat dan dibawa ke Firdaus bersama dengan pohon kehidupan.
Ini 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ini Paulus ya, ini Paulus, rohnya diangkat ke surga. Jadi di dalam Tuhan itu kan ada mimpi, ada penglihatan, tapi ada yang rohnya yang diangkat. Angka 14 tahun yang lalu, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ini rohnya ya. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di dalam luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dan di dalam Wahyu 2, ini sudah tadi ayatnya. Nah, dikatakan Paulus itu melihat ada seseorang, diulangi lagi ya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Apa itu tingkat yang ketiga? Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, Paradise, dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Makanya Firdaus itu ada di tingkat yang ketiga. Itu tamannya Allah. Ada kota Yerusalem di situ. Ada kota di situ. Ada 12 pintu. Makanya nanti dikatakan ada bumi baru, Yerusalem baru, langit yang baru. Itu nanti yang turun. Dari Eden itu, Eden nggak rusak, saudara. Kalau rusak itu berarti Tuhan itu gagal menciptakan. Jadi manusia diusir supaya manusia itu diusir. Jadi waktu manusia ini berdosa, dia tidak mencemarkan yang di Taman Eden. Karena ada Allah di situ. Tapi dia yang terusir. Sama dengan waktu iblis berdosa di surga. Dosanya nggak mencemarkan surga. Dia yang terusir dari surga. Tapi kemudian otoritas manusia sudah hilang, maka dia tidak bisa memerintah. Iblis yang merusak bumi. Tapi Eden nggak bisa disentuh. Sampai sini nangkep ya. Makanya kalau kita baca Alkitab, jangan bingung pengertian. Baca, ikuti jalan ceritanya. Baru nanti Tuhan kasih pengertian. Makanya saya bilang, kalau baca Alkitab, gak usah sok pinter. Jangan menyelidiki kayak orang pinter. Kayak orang Taurat. Ahli Taurat itu suka menyelidiki, akhirnya sesat. Kalau sudah berkali-kali baca, baru menyelidikinya itu gini. Menyelidikinya artinya gini. Oh, ini ayatnya berkata begini. Kok bisa ya di sini Eden? Ada pohon kehidupan. Oh, terus di sini ada itu juga. Terus baca lagi semuanya. Nanti akan nemu ayat sambungnya. Ini artinya apa ya? Artinya maksudnya bahasa Ibranianya apa? Itu benar. Tapi kalau mereka ini mungkin pengertiannya ini ya, tambah sesat. Baca aja. Baca itu kayak baca komik itu loh. Kan ikuti aja. Saudara kalau baca komik nggak usah tanya arti-artinya kan? Enggak kan? Tapi baca aja. Ikuti alur ceritanya. Makanya dulu ada yang ngomong, Alkitab saya nggak ngerti. Kok bingung saya? Kok bisa nggak ngerti itu ya apa sih? Wong Alkitab misalnya contoh. Silsilah, masa silsilah nggak ngerti? Wong cuma dia ngomong Yesus itu lahir dari ini. Kemudian Yesus lapar, masa Yesus lapar aja nggak ngerti? Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Terus kemudian bagaimana murid-muridnya lapar, ya kan? Mereka semuanya orang-orang ikut Yesus mau minta makan. Terus Tuhan memberikan mujizat, gitu aja masa nggak ngerti? Ikuti aja jalan ceritanya. Makanya saya tambah bingung kalau orang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kitab Wahyu baru maklum, karena itu nubuatan. Karena itu nubuat apa yang akan terjadi. Nah itu ya, jadi kita mulai melihat bahwa Taman Eden sekarang di mana? Diangkat Tuhan, di Firdaus. Makanya pohon kehidupan ada di sana. Ada yang mengajarkan pohon kehidupan itu, Firdaus itu, Eden itu hancur. Saudara bisa jawab, tidak mungkin hancur kan ada buah ada pohon kehidupan di situ. Ada malaikat aja sudah yang menjaga, ya itu dijaga kan supaya nggak hancur, makanya ada yang menjaga. Tapi kalau ada yang ngotot, dia hancur karena malaikatnya pergi lah, ada pohon kehidupan. Mungkin hancur karena pohon kehidupan itu adalah pakai kata Zoe. Zoe itu kehidupan Allah ada di situ. Hidup itu kekal, nggak mungkin bisa hancur. Artinya itu kita belajar hari ini. Saya berharap saudara semua mengerti. Sebelum saya berikan kepada host, mari kita berdoa.